Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting jam dinding di ruang tamu rumah Peta itu terdengar seperti detak jantung yang melambat. Di luar, hujan rintik mulai membasahi aspal jalanan, menciptakan aroma tanah yang menusuk indera penciuman. Di dalam, suasana tak kalah dinginnya. Aris menatap meja makan kayu yang taplaknya sudah mulai memudar warnanya, namun tampak sangat rapi malam itu. Di atas meja, tersaji beberapa hidangan sederhana yang dimasak Aris dengan penuh ketelitian. Ada ayam goreng bumbu kuning, sambal terasi kesukaan ibu, dan sayur lodeh yang asapnya masih mengepul tipis. Di tengah-tengahnya, sebuah kue ulang tahun kecil berdiameter 15 cm bertuliskan, "Selamat ulang tahun Ibu," berdiri dengan tegak, menunggu lilinnya dinyalakan. Ibu duduk di kursi plastik di ujung meja. Beliau mengenakan kebaya lamanya yang paling bagus, meskipun warna kainnya sudah tidak lagi cemerlang. Rambut putihnya disanggul rapi. Sejak sore tadi, ibu sudah bersiap, berkali-kali merapikan kerutan di bajunya, seolah-olah tamu agung akan datang berkunjung. "Jam berapa sekarang, Riz?" tanya ibu dengan suara lembut. Matanya yang mulai kabur menatap ke arah pintu depan yang sengaja dibuka lebar. "Baru jam 7, Bu. Mungkin mereka masih di jalan." "Jakarta macet, apalagi hujan begini," jawab Aris sambil berusaha menyunggingkan senyum paling tulus yang ia miliki. Padahal, hatinya mulai berdenyut nyeri. Aris tahu betul bahwa keluarga besarnya, kakak-kakak ibu dan para sepupunya, adalah orang-orang yang menganggap waktu adalah uang. Dan bagi mereka, menghabiskan waktu di rumah sempit ini bukanlah sebuah investasi yang menguntungkan. "Iya, mungkin macet," gumam ibu pelan. Tangannya yang keriput saling bertaut di atas pangkuan. "Tadi pagi tante kamu, Lastri, bilang di grup kalau dia mau bawa puding coklat. Ibu sudah sediakan piring kecilnya di sana." Aris melirik deretan piring kosong yang tertata rapi di atas bufet. Ia merasa sesak. Ibu selalu begitu, terlalu berprasangka baik pada orang-orang yang jelas-jelas sering merendahkannya. Sejak ayah Aris meninggal 5 tahun lalu dan menyisakan hutang pengobatan yang besar, keluarga besar mereka berubah drastis. Mereka yang dulu sering datang saat ayah berjaya, tiba-tiba menjadi sangat sibuk dan sulit dihubungi. 30 menit berlalu. Keheningan di ruangan itu hanya dipecah oleh suara televisi tetangga yang sayup-sayup terdengar. Aris mondar-mandir di dapur, berpura-pura sibuk mengecek nasi di Magicom, padahal ia hanya ingin menyembunyikan wajahnya yang mulai merah karena menahan amarah. Ia mengecek ponselnya. Grup WhatsApp keluarga besar Hardianto, tampak sepi. Namun, Aris melihat beberapa dari mereka sedang online. Ia memberanikan diri mengirimkan pesan singkat. "Assalamualaikum, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Acara syukuran ulang tahun Ibu sudah siap. Kami menunggu kehadirannya di rumah ya." Pesan itu terkirim. Centang biru muncul hampir seketika di bawah nama-nama mereka. Namun, tak ada satupun yang membalas. "Belum ada kabar, Riz?" Ibu bertanya lagi. Kali ini, ada nada getar dalam suaranya yang mencoba tetap tegar. "Lagi pada di jalan mungkin, Bu. Aris coba telepon Kak Maya ya," ujar Aris. Maya adalah kakak sepupu Aris, anak dari Tante Lastri, yang selama ini paling sering memamerkan kekayaannya di media sosial. Aris melangkah ke teras rumah yang sempit agar ibu tidak mendengar percakapannya. Ia menekan tombol telepon. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu dialihkan. Aris mencoba lagi. Kali ini diangkat. Tapi suara di seberang sana terdengar bising dengan suara musik dan denting alat makan mewah. "Halo, siapa nih? Aris? Duh, ada apa sih Riz? Aku lagi sibuk nih, lagi makan malam di luar sama komunitas." Suara Maya terdengar ketus dan tidak sabar. "Kak Maya, ini hari ulang tahun Ibu. Ibu sudah nunggu dari jam 6 sore. Tante Lastri bilang mau datang bawa puding." "Aduh, Riz. Puding apa sih? Mama itu cuma basa-basi. Lagian kamu lihat dong cuaca di luar hujan. Mobil aku baru dicuci. Nanti kotor kalau harus masuk-masuk ke gang sempit rumah kamu itu."
Belum lagi beceknya. Lagian kita semua lagi ada acara di resto. Sudah ya, jangan ganggu dulu. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aris berdiri mematung di teras. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam sana, ibu masih duduk dengan setia, menatap pintu yang terbuka. Cahaya lampu teras yang kekuningan memantul di mata ibu, memperlihatkan harapan yang perlahan-lahan mulai padam. Aris kembali masuk. Ia ingin berbohong lagi, mengatakan bahwa mereka sedang terjebak macet parah. Namun, saat ia baru saja hendak membuka mulut, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya. Bukan pesan pribadi, melainkan pesan di grup keluarga. Pesan itu datang dari suami Maya, Mas Hanif, seorang laki-laki yang baru saja naik jabatan jadi manajer di sebuah perusahaan distribusi. Pesan itu berbunyi, "Riz, nggak usah nunggu. Kami nggak mau datang. Sejujurnya, kami sekeluarga sudah sepakat. Kami nggak mau tertular sial dari keluarga miskin. Tiap kali kesana pasti ada saja aura negatifnya. Lagi pula, paling makanannya cuma tempe goreng dan sayur pasar. Maaf ya, kita levelnya sudah beda." Darah Aris serasa mendidih sampai ke ubun-ubun. Kalimat itu bukan sekadar penolakan. Itu adalah hinaan terang-terangan yang diinjakan ke wajah mereka. Aris buru-buru ingin menghapus pesan itu sebelum ibu melihatnya, karena ponsel ibu juga berada di atas meja. Namun, ia terlambat. Ibu sudah memegang ponselnya. Layar yang terang menunjukkan dengan jelas setiap kata yang ditulis oleh Hanif. Aris melihat tangan ibu mulai gemetar. Ponsel itu perlahan diletakkan kembali ke meja. Ibu tidak marah. Beliau tidak berteriak. Beliau hanya menunduk. Dan sedetik kemudian, setetes air mata jatuh mengenai taplak meja yang pudar itu. "Ibu!" Aris mendekat, berlutut di samping kursi ibu. "Apa kita sehina itu ya, Riz?" bisik ibu. Suaranya pecah. "Ibu cuma kangen. Ibu tidak butuh kado mereka. Ibu cuma mau kita makan bersama seperti dulu." Tangisan ibu pecah. Bahunya terguncang hebat. Melihat pemandangan itu, ada sesuatu yang patah di dalam diri Aris. Rasa kasihannya berubah menjadi sebuah tekad yang sedingin es. Kesedihan yang ia rasakan mengkristal menjadi rencana yang sangat gelap namun terukur. Aris memeluk ibunya erat. "Bu, jangan menangis. Aris janji, ini adalah terakhir kalinya mereka bisa membuat ibu menangis. Tahun depan, di tanggal yang sama, meja ini tidak akan ada di gang ini. Dan mereka akan memohon untuk sekadar mencium tangan ibu." Ibu hanya terisak, tidak menyadari bahwa di balik pelukan itu, mata Aris menatap kosong ke arah luar pintu, ke arah kegelapan malam, dengan sebuah rencana besar yang mulai tersusun di kepalanya. Selama ini Aris diam, menyembunyikan apa yang sebenarnya ia kerjakan di balik laptop usangnya setiap malam. Sekarang, waktunya untuk berhenti bersembunyi. Malam yang seharusnya penuh tawa itu kini hanya menyisakan isak tangis ibu yang menyayat hati. Pesan di grup WhatsApp itu masih terpampang jelas di layar ponsel yang tergeletak di meja, seperti monumen penghinaan yang tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatan. Aris menatap kata-kata, "tertular sial," dan "keluarga miskin," berulang kali. Setiap hurufnya terasa seperti sembilu yang menyayat harga dirinya sebagai seorang anak. Ibu akhirnya bangkit dari kursi. Langkahnya terasa berat dan goyah. "Ibu mau istirahat saja, Riz. Makanannya kamu simpan saja di lemari. Buat sarapan kamu besok kerja," ucap ibu tanpa berani menatap mata Aris. Beliau berjalan masuk ke kamar, menutup pintunya pelan, meninggalkan Aris sendirian di tengah kepungan hidangan yang kini terasa hambar dan dingin. Aris tidak makan. Selera makannya telah mati bersamaan dengan jatuhnya air mata ibu. Ia membereskan meja makan dengan gerakan mekanis. Saat ia memegang piring berisi ayam goreng yang ia siapkan dengan sisa uang terakhir di dompetnya, tangannya gemetar hebat. Ia tidak marah karena mereka tidak datang. Ia murka karena mereka merasa memiliki hak untuk menghancurkan hati seorang wanita tua yang tidak pernah meminta apa-apa pada mereka. Ia berjalan menuju kamar kecilnya yang berukuran 3 kali 3 meter. Di sana, di bawah tumpukan buku-buku lama,
Aris mengambil sebuah laptop yang tampak sudah berumur, namun memiliki spesifikasi mesin yang tak main-main. Ia menyalakannya. Cahaya biru dari layar menyinari wajahnya yang keras. Aris bukanlah sekadar pengangguran atau pekerja serabutan, seperti yang dipikirkan keluarga besarnya. Selama 3 tahun terakhir, sejak ia kehilangan pekerjaan tetapnya di sebuah bank, Aris masuk ke dunia yang tak mereka pahami, perdagangan aset digital dan pengembangan sistem keamanan siber secara freelance untuk perusahaan luar negeri. Ia hidup sangat hemat, bahkan cenderung pelit pada dirinya sendiri, demi menabung setiap dolar yang ia hasilkan ke dalam sebuah akun investasi yang ia kunci rapat-rapat. Ia membuka dashboard akunnya. Angka-angka di sana bergerak naik dalam satuan dolar Amerika. Saldo totalnya sudah mencapai angka yang cukup untuk membeli seluruh kompleks perumahan tempat kakaknya, Maya, tinggal sekarang. Namun, selama ini ia memilih diam. Ia ingin memberikan kejutan pada ibu saat waktunya tepat. Tapi malam ini, ia sadar bahwa waktu yang tepat harus ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Rupanya, di grup keluarga, percakapan masih berlanjut meskipun Aris tidak membalas. Hanif, suami Maya. Tadi aku lewat gang depan rumah si Aris. Bau asap lodehnya sampai keluar. Bau kemiskinan banget. Kasihannya, sudah miskin. Gak punya malu lagi ngundang-ngundang orang sukses. Tante Lastri. Sudahlah Nif, jangan gitu. Tapi bener sih. Mama juga males kalau kesana. Takut kursi plastiknya patah kalau Mama dudukin. Hahaha. Maya, besok-besok kalau mau ulang tahun, minimal di resto mall lah Riz. Jangan di rumah yang kalau hujan gentengnya bunyi musik perkusi. Malu-maluin silsilah keluarga besar Hardianto saja. Aris membaca setiap baris hinaan itu dengan napas yang teratur. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia justru mengetikkan sesuatu yang sangat singkat, yang membuat grup itu mendadak hening. Terima kasih atas masukannya. Semoga sukses kalian awet ya. Selamat malam. Setelah mengirim pesan itu, Aris segera keluar dari grup. Ia melempar ponselnya ke kasur dan kembali fokus pada layar laptop. Jarinya menari dengan cepat di atas keyboard. Ia mulai mencari tahu tentang bisnis Hanif, sebuah perusahaan distribusi alat bangunan yang belakangan ini sedang berusaha mendapatkan kontrak eksklusif dari Delta Property Group. Kalian bilang kami inisial, bisik Aris pada kegelapan kamar. Maka aku akan tunjukkan bagaimana rasanya kehilangan keberuntungan dalam semalam. Aris tahu bahwa Delta Property Group sedang mencari konsultan keamanan sistem baru untuk proyek pembangunan superblok mereka. Dan Aris, dengan nama samaran Arise, adalah kandidat kuat yang sudah berkomunikasi dengan direktur utama mereka selama berbulan-bulan. Selama ini Aris ragu untuk mengambil kontrak penuh, karena ia ingin fokus mengurus ibu di rumah. Tapi sekarang, ia tidak punya alasan untuk menahan diri lagi. Ia mengirimkan sebuah email resmi kepada pihak Delta. Bukan sekadar menyetujui kontrak kerja, tapi ia menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan memperbaiki seluruh lubang keamanan sistem mereka secara gratis, asalkan ia diberikan kendali penuh atas daftar vendor dan supplier yang masuk dalam proyek tersebut. Hanya butuh 10 menit bagi Aris untuk mendapatkan balasan. Email itu singkat. Kami sangat tertarik. Mari bertemu besok siang di kantor pusat. Aris menyandarkan punggungnya di kursi kayu yang keras. Ia menatap keluar jendela, ke arah rumah-rumah tetangga yang atapnya mulai bocor terkena hujan. Di matanya, bayangan masa depan mulai terbentuk. Sebuah rumah dengan taman yang luas untuk ibu, tempat di mana tidak akan ada lagi air mata karena hinaan orang lain. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju kamar ibu. Ia membuka pintu sedikit, melihat ibu yang sudah tertidur dalam posisi meringkuk, masih mengenakan kebaya ulang tahunnya. Aris masuk tanpa suara, menyelimuti kaki ibu yang tampak pecah-pecah karena terlalu sering berjalan kaki ke pasar. Bu, bisik Aris pelan. Mulai besok, Aris tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah ibu lagi. Mereka akan tahu bahwa orang yang mereka hina miskin ini adalah orang yang memegang leher nasib mereka. Aris kembali ke kamarnya. Namun ia tidak tidur. Ia mulai menyusun rencana detail. Ia harus membeli aset-aset yang strategis.
Ia harus membuat jebakan yang manis bagi Hanif dan Maya. Ia tahu Hanif sedang meminjam uang besar ke bank untuk menutupi modal proyek barunya dengan Delta. Jika Aris berhasil memblokir kontrak tersebut, Hanif akan hancur dalam sekejap. Malam itu, Aris berubah. Anak muda yang biasanya ramah dan rendah hati itu kini memiliki tatapan yang dingin dan tajam. Ia menutup laptopnya saat adzan subuh mulai berkumandang. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Babak di mana ia bukan lagi penonton, melainkan sutradara dari kehancuran orang-orang yang telah melukai ibunya. Pagi itu, suasana di rumah Aris masih diselimuti sisa-sisa kesedihan semalam. Ibu bangun dengan mata yang sembab, namun beliau tetap memaksakan diri untuk tersenyum. Ibu mulai memanasi sayur lodeh dan ayam goreng yang masih utuh di atas meja. Tidak ada pembahasan soal pesan WhatsApp yang kejam itu. Ibu seolah-olah ingin menghapus memori tersebut dengan kesibukan di dapur. Namun Aris tahu, hati ibu masih hancur berkeping-keping. "Riz, ini ayamnya dimakan ya buat bekal kerja. Sayang kalau dibuang," ujar ibu lembut. Aris menatap ibunya. Pagi ini, ia melihat ibunya bukan sebagai wanita tua yang lemah, melainkan sebagai alasan utamanya untuk menaklukkan dunia. Ibu tidak perlu khawatir lagi. "Aris pergi sebentar ya, Bu. Ada urusan pekerjaan yang sangat penting. Mungkin Aris pulang agak sore." Aris tidak mengenakan kemeja usang yang biasa ia pakai untuk mencari kerja serabutan. Ia membuka lemari tua di pojok kamar dan mengeluarkan satu-satunya setelan jas yang ia beli 2 tahun lalu dengan harga mahal. Investasi yang ia simpan untuk momen seperti ini. Setelah merapikan diri, ia bercermin. Sosok di cermin itu bukan lagi Arisi, anak miskin pembawa sial, melainkan seorang pria dengan tatapan tajam yang siap melakukan eksekusi. Langkah kakinya mantap menuju kantor pusat Delta Property Group, sebuah gedung pencakar langit dengan fasad kaca yang memantulkan sinar matahari pagi. Di lobi, ia tidak lagi merasa kerdil. Saat resepsionis menanyakan keperluannya, Aris menjawab dengan nada suara yang tenang namun penuh wibawa. "Saya Aris. Saya ada janji dengan Pak Baskoro, Direktur Utama." Hanya butuh beberapa menit sampai sekretaris Pak Baskoro turun menjemputnya. Di lantai 42, di sebuah ruangan yang luasnya setara dengan 10 kali lipat rumahnya, Aris duduk berhadapan dengan salah satu orang paling berpengaruh di industri properti tanah air. "Jadi, kamu adalah Arise, yang legendaris di forum keamanan siber itu?" Pak Baskoro menatap Aris dengan penuh selidik, sekaligus kagum. "Saya tidak menyangka kamu masih begitu muda. Dan tawaranmu gratis? Kamu yakin?" Aris menyilangkan kakinya, punggungnya tegak. "Gratis untuk jasa keamanan sistem Anda, Pak. Tapi seperti yang saya tulis di email, saya ingin hak istimewa dalam proses kurasi vendor untuk proyek Superblok Grand Delta. Saya ingin memastikan hanya vendor dengan integritas tinggi yang bisa masuk." Pak Baskoro tertawa kecil. "Itu permintaan yang tidak biasa. Tapi mengingat reputasi Anda yang pernah membobol sistem keamanan Bank Sentral Eropa hanya untuk menunjukkan celah mereka, saya rasa ini kesepakatan yang menguntungkan bagi saya. Baiklah, akses sistem akan dibuka untuk Anda mulai jam 1 siang ini." Aris menjabat tangan Pak Baskoro. Di kepalanya, sebuah bidak catur mulai bergerak. Sepulangnya dari kantor Delta, Aris tidak langsung pulang. Ia pergi ke sebuah showroom mobil mewah. Ia tidak membeli mobil untuk dirinya sendiri, melainkan menyewa sebuah mobil sedan hitam premium lengkap dengan sopir pribadinya untuk 1 bulan ke depan. Ia butuh membangun fasad baru. Kemudian, ia menuju ke sebuah kantor firma hukum terkemuka untuk mengurus pendirian perusahaan investasi atas namanya sendiri, Arise Capital. Sambil menunggu dokumen diproses, Aris membuka ponselnya. Di grup keluarga, suasana masih ramai. Kali ini mereka sedang membicarakan rencana makan malam mewah untuk merayakan keberhasilan Hanif yang diklaim, hampir pasti, mendapatkan kontrak dari Delta. "Hanif, baru saja dapat bocoran dari orang dalam. Proposal perusahaan gue sudah di meja Direktur Delta. Kalau kontrak ini gol, gue bakal beli mobil baru. Mungkin Porsche. Biar nggak malu-maluin kalau kumpul keluarga lagi." "Maya, asyik.
Jangan lupa ya, sayang, kita undang semua keluarga besar kecuali Sial. Nanti kalau dia datang, malah proyeknya batal lagi. Tante Lastri. Hahaha, bener banget Mei. Kita harus jaga aura keberuntungan keluarga kita. Aris tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jika dilihat orang lain akan terasa sangat dingin. Ia mengetik pesan pribadi kepada seseorang yang selama ini menjadi informannya di bank tempat Hanif mengajukan pinjaman. Cek status pinjaman Hanif. Pastikan pencairannya bergantung pada kontrak kerja dari Delta Property Group. Jika kontrak itu tidak ada, pastikan bank segera melakukan audit terhadap jaminan asetnya. Jawaban masuk dalam hitungan detik. Siap, bos. Semua sudah dalam pantauan. Sore harinya, Aris kembali ke rumah. Ia melihat ibu sedang duduk di teras, mencoba memperbaiki sandal jepitnya yang putus dengan peniti. Pemandangan itu membuat hati Aris berdenyut perih. Ia segera mendekat dan mengambil sandal itu dari tangan ibu. "Bu, berhenti melakukan ini," kata Aris pelan. "Cuma putus sedikit, Riz. Masih bisa dipakai ke warung," jawab ibu. Aris memegang tangan ibunya yang kasar karena pekerjaan rumah tangga selama puluhan tahun. "Bu, ingat sumpah Aris semalam? Mulai hari ini, ibu jangan pernah memikirkan soal penghematan lagi. Ibu adalah ratu di hidup Aris, dan seorang ratu tidak memakai sandal yang disambung peniti." Ibu menatap Aris dengan bingung. "Kamu bicara apa, Riz? Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit." "Ini bukan mimpi, Bu. Ini adalah kenyataan yang baru saja Aris jemput," jawab Aris sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai yang baru saja ia tarik dari akun investasinya. "Gunakan ini untuk keperluan ibu. Beli baju baru, beli makanan apapun yang ibu mau, dan simpan sisanya. Besok, kita akan mulai mencari rumah baru." Ibu ternganga melihat tumpukan uang di dalam amplop tersebut. "Riz, kamu tidak melakukan hal yang melanggar hukum, kan?" Aris tersenyum hangat, memeluk ibunya. "Tidak, Bu. Ini adalah hasil dari semua malam saat Aris tidak tidur di depan laptop. Ini adalah hasil dari doa ibu. Sekarang, biarkan Aris yang bekerja." Ibu cukup bersiap untuk melihat mereka semua datang ke hadapan ibu untuk bersujud. Malam itu, di bawah lampu teras yang redup dan hampir mati, Aris duduk sendirian. Ia membuka laptopnya dan masuk ke sistem internal Delta Property Group. Ia menemukan file proposal milik Hanif. Dengan satu gerakan mouse, ia memindahkan file tersebut ke folder rejected atau ditolak. Namun, Aris tidak berhenti di situ. Ia menuliskan sebuah catatan kecil di sistem untuk tim verifikasi. Perusahaan ini memiliki catatan keuangan yang tidak stabil. Tidak layak untuk proyek strategis. Satu gerakan sederhana, namun itu adalah vonis mati bagi karir dan kekayaan Hanif. Aris menutup laptopnya dengan puas. Di dalam kamarnya yang sempit, ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia tahu, roda sudah mulai berputar, dan kali ini, ia yang memutar tuasnya. Satu persatu, bisik Aris pada kegelapan. "Kita mulai dari kesombongan kalian, dan kita akhiri dengan penyesalan kalian." Lampu-lampu di kantor pusat Delta Property Group masih menyala terang saat Aris melangkah keluar dengan kepala tegak. Di balik ransel usang yang sengaja ia bawa agar tidak mencolok, tersimpan sebuah kartu akses berwarna emas dengan inisial VIP Consultant. Bagi dunia luar, ia masih Aris yang malang. Namun, di dalam sistem digital yang menggerakkan ekonomi kota ini, ia adalah sosok predator yang baru saja bangun dari tidurnya. Langkah pertama dalam rencana Aris bukanlah kemewahan yang mencolok, melainkan pembunuhan karakter secara sistematis terhadap bisnis Hanif. Aris tahu, di dunia bisnis, persepsi adalah segalanya. Begitu sebuah perusahaan dianggap berisiko, maka para investor dan bank akan lari seperti tikus dari kapal yang tenggelam. Aris menghabiskan waktu di sebuah kafe tersembunyi dengan koneksi internet super cepat. Jarinya menari di atas keyboard, mengakses jaringan Arise Capital yang baru saja ia resmikan. Ia mulai membeli saham-saham kecil dari perusahaan penyuplai bahan baku yang selama ini menjadi rekanan Hanif.
Dalam waktu kurang dari 3 jam, Aris secara tidak langsung telah menjadi bos dari orang-orang yang selama ini menyuplai barang ke Hanif. Tiba-tiba, ponselnya bergetar hebat. Itu adalah panggilan dari grup keluarga. Rupanya, badai pertama telah mendarat di depan pintu rumah Hanif. Hanif, gila, ada apa dengan sistem Delta hari ini? Gue baru saja dapat email otomatis kalau proposal gue ditolak dengan alasan ketidakstabilan finansial. Ini pasti ada yang salah. Gue sudah kasih uang pelicin ke orang dalam, tapi dia malah nggak bisa dihubungi. Maya, apa? Terus gimana nasib cicilan mobil baru kita? Sayang, bank baru saja telepon. Mereka minta audit ulang karena ada laporan anonim kalau perusahaan kita lagi goyang. Tante Lastri. Loh, kok bisa? Bukannya kemarin kamu sombong banget bakal gol? Duh, Mama sudah terlanjur pamer ke teman-teman arisan kalau kita mau pindah ke penthouse. Aris membaca pesan-pesan panik itu sambil menyesap kopi pahitnya. Ia merasakan kepuasan yang dingin. Ia tidak membalas. Ia justru mengetik pesan di aplikasi lain, ditujukan kepada sekretaris Pak Baskoro. Pastikan semua vendor Delta tahu bahwa PT Bina Konstruksi, perusahaan Hanif, masuk dalam daftar hitam. Alasan, integritas rendah. Setelah itu, Aris memutuskan untuk memberikan sedikit hiburan kepada keluarganya. Ia mengetik pesan di grup keluarga setelah sekian lama diam. Aris. Sabar ya Mas Hanif, Mbak Maya. Mungkin ini yang namanya roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Seperti kata Mas Hanif semalam, mungkin ada aura sial yang menghalangi. Pesan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Hanif. Miskin. Nggak usah sok nasihatin gue. Lo itu cuma sampah yang kebetulan lagi lihat orang sukses lagi kesandung. Masalah gue ini masalah miliaran. Bukan masalah receh kayak harga tempe di meja makan lo. Maya. Bener banget. Paling ini cuma kesalahan sistem. Besok juga beres. Lo mending urusin tuh genteng rumah lo yang mau rubuh. Jangan ikut campur urusan orang kaya. Aris hanya tersenyum tipis. Ia mematikan ponselnya. Ia tidak butuh berdebat dengan orang yang masa depannya sudah ia genggam di telapak tangan. Langkah berikutnya adalah memindahkan ibu. Aris tahu ia tidak bisa terus tinggal di gang sempit itu jika ingin menjalankan operasinya dengan maksimal. Namun, ia harus melakukannya dengan halus agar ibu tidak syok. Ia menghubungi sebuah agen real estate premium. Saya butuh sebuah unit penthouse di The Heritage. Tapi saya ingin unit itu atas nama ibu saya, Siti Aminah. Dan tolong, siapkan satu rumah minimalis modern di kawasan perumahan elit yang tenang. Saya ingin pindah dalam minggu ini. Perintah Aris lewat telepon. Baik, Pak Aris. Dana sudah kami terima dari akun Arise Capital. Semua dokumen akan selesai besok. Jawab sang agen dengan nada sangat hormat. Sore harinya, Aris pulang dengan membawa beberapa kantong belanjaan dari toko buah paling mahal di pusat kota. Ia melihat ibu sedang duduk melamun di teras, menatap kosong ke jalanan. Bu, Aris punya kabar baik, kata Aris sambil meletakkan buah-buahan segar di meja. Ibu menatap buah-buah itu dengan ragu. Riz, buah ini mahal sekali. Uang dari mana lagi? Kamu jangan macam-macam, Nak. Aris berlutut di depan ibunya, menggenggam tangannya yang gemetar. Bu, Aris baru saja mendapatkan bonus besar dari proyek keamanan sistem yang Aris kerjakan selama ini. Dan perusahaan tempat Aris bekerja memberikan fasilitas rumah dinas di kawasan yang lebih baik. Kita harus pindah, Bu. Minggu depan. Ibu tampak ragu. Tapi, rumah ini kenangan sama bapakmu. Bapak pasti lebih sedih melihat ibu dihina dan menangis di rumah ini. Bu, kita akan bawa kenangan Bapak ke tempat yang lebih layak. Tempat di mana tidak ada orang yang berani memaki ibu hanya karena kita tinggal di gang sempit. Jelas Aris dengan suara yang sangat meyakinkan. Akhirnya, ibu mengangguk pelan. Ada binar harapan yang mulai muncul di matanya, meskipun masih tertutup rasa tidak percaya. Malam itu, saat ibu sudah terlelap, Aris kembali membuka laptopnya.
Ia melihat laporan keuangan terbaru dari perusahaan Hanif yang berhasil ia intip melalui celah sistem perbankan. Hanif benar-benar berada di ujung tanduk. Ia memiliki hutang macet yang akan jatuh tempo dalam 30 hari. Satu-satunya cara Hanif selamat adalah jika ada investor gila yang mau menyuntikkan dana. Dan Aris akan menjadi investor gila itu melalui perusahaan cangkang, hanya untuk memastikan ia memiliki kendali penuh untuk menghancurkan Hanif tepat di saat yang paling menyakitkan. Aris berdiri di jendela kamarnya, menatap bayangan dirinya di kaca. Ia bukan lagi Aris yang lemah. Ia adalah arsitek dari sebuah skenario pembalasan yang elegan. Di luar sana, keluarga besarnya mungkin masih menertawakannya di grup WhatsApp yang penuh racun itu. Namun mereka tidak sadar bahwa dinding-dinding istana pasir mereka mulai retak karena ulah pria yang mereka sebut pembawa sial. Kalian ingin melihat aku hancur? Bisik Aris pada bayangannya sendiri. Maka aku akan berikan kalian kursi barisan depan untuk melihat bagaimana dunia kalian runtuh tanpa kalian sadari siapa pelakunya. Aris menutup gorden kamarnya. Besok adalah awal dari kekaisaran yang sesungguhnya. Dan 1 tahun dari sekarang, ia akan memastikan ulang tahun ibunya akan menjadi hari yang paling diingat oleh seluruh kota, dan hari yang paling ditangisi oleh keluarga besarnya. 2 bulan telah berlalu sejak malam ulang tahun yang kelam itu. Di sebuah ruang kantor minimalis yang terletak di lantai teratas gedung The Heritage, Aris berdiri menatap jendela besar yang menampilkan panorama kota. Penampilannya telah berubah total. Kemeja flanel yang sudah tipis kini berganti dengan setelan custom-made yang pas di tubuhnya yang tegap. Jam tangan di pergelangan kirinya adalah sebuah Patek Philippe yang harganya bisa melunasi cicilan rumah sepupunya, Maya, selama 5 tahun ke depan. Aris baru saja menyelesaikan akuisisi melalui Arise Capital. Ia tidak membeli perusahaan teknologi, melainkan sebuah perusahaan logistik bernama Laju Cepat. Mengapa? Karena perusahaan inilah yang memegang kontrak pengiriman tunggal untuk bisnis alat bangunan milik Hanif. Dengan kendali di tangan Aris, ia kini memiliki kekuatan untuk menghentikan seluruh rantai pasokan Hanif hanya dengan satu perintah. Pak Aris, ini laporan audit dari PT Bina Konstruksi milik Pak Hanif. Sekretaris Aris, seorang wanita muda profesional bernama Sarah, masuk dan meletakkan map biru di meja. Aris membukanya dengan senyum tipis. Bagaimana kondisinya? Hancur, Pak. Setelah proposal mereka ditolak oleh Delta Property, mereka kehilangan kepercayaan dari bank. Hutang mereka kepada penyuplai bahan baku sudah menumpuk. Sekarang mereka sedang mencari investor darurat untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan bulan depan. Aris mengangguk. Bagus. Kirimkan perwakilan dari perusahaan cangkang kita, Artha Investama. Tawarkan suntikan dana, tapi dengan syarat mereka harus menjaminkan 70% saham perusahaan dan seluruh aset pribadi mereka, termasuk rumah dan mobil. Baik, Pak. Tapi, apakah mereka akan mau? Tanya Sarah ragu. Mereka tidak punya pilihan lain. Sarah, orang yang sedang tenggelam akan memeluk hiu sekalipun jika mereka pikir itu adalah pelampung. Jawab Aris dingin. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang berbeda, Ibu Aris kini tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit. Namun, Aris meminta ibunya untuk tetap bersikap biasa saja jika ada kerabat yang menghubungi. Ibu, yang belum sepenuhnya mengerti seberapa kaya anaknya sekarang, hanya menuruti permintaan Aris dengan patuh. Beliau merasa seperti sedang bermimpi di rumah yang memiliki taman luas dan kolam renang itu. Ponsel Aris bergetar. Sebuah notifikasi dari grup keluarga yang sudah lama ia bungkam, Mute, muncul. Ia membukanya sekadar untuk melihat drama yang sedang terjadi. Maya. Mama, tolong dong pinjami kami uang dulu. Mas Hanif lagi pusing banget. Tagihan supplier datang terus tapi proyek Delta nggak kunjung gol. Mobil kami mau ditarik leasing kalau nggak bayar minggu ini. Tante Lastri. Duh, Mei. Mama juga lagi mepet. Tabungan Mama kan banyak diinvestasikan ke bisnis Hanif juga. Kok bisa jadi begini sih? Katanya dulu pasti sukses. Hanif. Tenang semua, tenang. Gue lagi nego sama investor besar hari ini. Kalau ini deal, semua masalah beres. Kita bakal lebih kaya dari sebelumnya.
Doain aja. Aris meletakkan ponselnya kembali. Doa kalian tidak akan membantu, Hanif, gumamnya. Siang harinya, pertemuan antara perwakilan Aris dan Hanif terjadi di sebuah restoran tertutup. Aris memantau melalui kamera tersembunyi yang terhubung ke tabletnya. Ia melihat Hanif yang tampak kuyu, pakaiannya tidak serapi biasanya, dan wajahnya dipenuhi kecemasan. Kami setuju dengan syaratnya, ucap Hanif dengan suara gemetar saat perwakilan Aris menyodorkan kontrak jaminan aset. Tolong segera cairkan dananya. Kami butuh hari ini juga untuk membayar gaji karyawan dan hutang bank. Hanif menandatangani dokumen itu tanpa tahu bahwa ia baru saja menyerahkan lehernya ke tali gantungan yang disiapkan oleh sepupu yang ia hina, miskin, 2 bulan lalu. Setelah pertemuan itu, Aris memutuskan untuk melakukan sedikit kunjungan. Ia ingin melihat sejauh mana kesombongan itu masih tersisa. Ia meminta sopirnya untuk mengantarkannya ke rumah lama mereka di gang sempit menggunakan mobil sewaan yang biasa, bukan mobil mewahnya. Ia tahu Tante Lastri sering lewat sana untuk mengecek apakah rumah itu sudah dijual atau belum. Benar saja, saat Aris sedang mengunci pagar rumah lamanya, mobil Tante Lastri melintas dan berhenti. Wanita itu turun dengan wajah yang asam, mengenakan perhiasan yang tampak berlebihan namun terlihat gelisah. Loh, Aris? Masih di sini kamu? Tanya Tante Lastri dengan nada meremehkan yang masih kental. Ibu kamu mana? Masih jualan peyek di pasar. Aris menoleh, menatap tante yang dulu ia hormati itu. Ibu lagi istirahat. Tante. Kenapa? Tante kelihatan pucat. Apa bisnis Mas Hanif lagi ada masalah? Wajah Tante Lastri langsung berubah merah padam. Masalah apa? Nggak ada. Bisnis Hanif itu besar. Nggak mungkin ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Cuma masalah teknis kecil saja. Kamu itu ya, sudah miskin, hobinya nyumpahin orang sukses. Aris tertawa kecil. Suara tawa yang membuat Tante Lastri merasa tidak nyaman. Saya tidak nyumpahin, Tante. Saya cuma bertanya. Oh ya, dengar-dengar rumah Mbak Maya mau disita ya? Kalau butuh tempat tinggal, mungkin rumah petak saya ini bisa disewakan untuk mereka. Murah kok. Kurang ajar kamu, teriak Tante Lastri. Jangan mimpi ya. Kami ini keluarga terhormat. Sampai mati pun, kami nggak akan sudi tinggal di lubang tikus kayak rumah kamu ini. Dasar pembawa sial. Tante Lastri masuk ke mobilnya dan menginjak gas dengan kasar, meninggalkan debu yang beterbangan. Aris hanya berdiri diam, menatap kepergian mobil itu dengan tatapan datar. Sampai mati pun tidak sudi, ya? Aris berbisik pada dirinya sendiri. Mari kita lihat, Tante. Mari kita lihat seberapa kuat prinsip itu saat kalian benar-benar tidak punya lantai untuk berpijak. Aris kembali ke mobilnya. Di dalam perjalanan, ia menelepon Sarah. Sarah, instruksikan Arta Investama untuk mulai menagih hutang tersebut minggu depan. Tidak ada keringanan. Jika mereka tidak bisa bayar, langsung lakukan eksekusi aset. Baik, Pak Aris. Bagaimana dengan acara ulang tahun ibu yang Bapak rencanakan? Siapkan yang terbaik di Grand Ballroom Delta Hotel. Kirimkan undangan ke seluruh rekan bisnis kita. Dan satu lagi, siapkan undangan khusus untuk keluarga besar saya. Pastikan mereka merasa sangat terhormat saat menerimanya, hingga mereka tidak punya alasan untuk menolak hadir. Rencana Aris kini memasuki fase krusial. Ia tidak hanya ingin mereka bangkrut secara finansial, ia ingin mereka hancur secara mental. Ia ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa sosok yang mereka injak-injak setahun lalu kini telah menjadi raksasa yang tidak bisa mereka sentuh. Udara di kediaman mewah Maya dan Hanif yang biasanya dipenuhi aroma pengharum ruangan mahal kini terasa menyesakan. Tak ada lagi tawa sombong atau pamer tas bermerek. Yang ada hanya tumpukan kertas berwarna merah dengan stempel, peringatan terakhir, yang berserakan di atas meja marmer. Mas, ini gimana? Pihak bank bilang kalau dalam 3 hari kita nggak setor 500 juta, rumah ini bakal dipasang plang penyitaan. Maya berteriak histeris. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan. Hanif hanya terduduk lesu.
Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Aku sudah coba hubungi investor dari Arta Investama, tapi mereka nggak mau angkat telepon. Dana suntikan yang kemarin mereka kasih ternyata cuma habis buat nutupi hutang lama di penyuplai. Kita terjebak. Mei. Terjebak gimana? Katanya mereka mau bantu. Syaratnya terlalu berat. Mei. Aku baru sadar kalau kontrak yang kutandatangani itu adalah kontrak bunuh diri. Mereka punya hak buat ambil alih aset kita kalau dalam sebulan nggak ada progres. Dan sekarang proyek Delta itu benar-benar tertutup buat kita. Suara Hanif Parau hampir menghilang. Di saat yang sama, di rumah Tante Lastri, suasananya tak kalah mencekam. Semua perhiasan emas yang dulu ia pamerkan di depan Aris kini sudah berpindah tangan ke Pegadaian demi membantu menambal lubang di bisnis menantunya. Namun, itu semua seperti menuangkan segelas air ke tengah padang pasir yang luas. Tak ada gunanya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di grup keluarga yang sudah lama sepi dari ejekan. Namun, kali ini pengirimnya bukan Aris, melainkan sebuah nomor baru yang menggunakan profil perusahaan Arise Capital. Pemberitahuan kepada seluruh anggota keluarga besar Hardianto. Dikarenakan adanya gagal bayar pada kewajiban PT Bina Konstruksi, maka seluruh aset yang dijaminkan, termasuk aset milik penjamin pihak ketiga, Nyonya Lastri, akan segera diproses secara hukum. Grup itu meledak. Tante Lastri langsung menelepon Hanif sambil menangis. Hanif, apa-apaan ini? Kenapa nama Mama ikut ke bawah? Mama kan cuma tanda tangan sebagai saksi. Mama bukan saksi. Mama itu penjamin. Jawab Hanif lemah. Kehancuran itu datang seperti air bah. Satu persatu kebanggaan mereka dipreteli. Mobil Porsche yang dibanggakan Hanif ditarik oleh Leasing di depan mata para tetangga, menimbulkan bisik-bisik yang memalukan. Maya hanya bisa menangis sambil menutup wajahnya saat orang-orang berseragam menyita barang-barang mewah di dalam rumah mereka. Di tengah kekacauan itu, Aris duduk di kantornya, mengamati laporan penyitaan tersebut melalui layar komputer. Ia tidak merasa senang, tapi ia merasa adil. Ia teringat bagaimana ibu harus menahan lapar demi menyisihkan uang untuk membeli kado yang akhirnya dihina oleh mereka. Ia teringat bagaimana ibu menangis terseduh-seduh karena disebut pembawa sial. Pak Aris. Sarah masuk dengan wajah serius. Ada seorang wanita bernama Maya dan suaminya di lobi. Mereka ingin bertemu dengan pimpinan Arise Capital. Mereka tidak tahu kalau itu adalah Bapak. Mereka ingin memohon keringanan hutang. Aris menyandarkan punggungnya ke kursi kulit. Sebuah senyum tipis yang syarat akan ironi muncul di wajahnya. Biarkan mereka menunggu di lobi selama 3 jam. Setelah itu, katakan bahwa pimpinan sedang sibuk dan minta mereka meninggalkan surat permohonan saja. Baik, Pak. Aris membiarkan mereka merasakan apa yang ia rasakan dulu. Menunggu tanpa kepastian, diremehkan, dan dianggap tidak ada. Ia melihat melalui CCTV lobi. Maya dan Hanif tampak gelisah. Maya terus-menerus mengipasi wajahnya dengan tangan. Sementara Hanif tampak berkeringat dingin meskipun ruangan itu ber-AC. Mereka yang dulu menyebut rumah Aris, lubang tikus, kini mengemis di gedung yang dimiliki oleh Aris. Malam harinya, Aris pulang ke rumah mewahnya yang baru. Ia melihat ibu sedang duduk di taman, membaca Al-Quran dengan tenang. Suasana di sini sangat damai, jauh dari hiruk-pikuk kebencian keluarga besar mereka. Ibu sedang apa? Tanya Aris lembut sambil duduk di sampingnya. Ibu sedang mendoakan saudara-saudara kita. Riz. Ibu dengar dari tetangga lama. Katanya bisnis Hanif lagi hancur ya? Kasihan mereka. Biar bagaimanapun, mereka itu keluarga kita. Ucap ibu dengan ketulusan yang luar biasa. Aris terdiam. Inilah perbedaan antara ibunya dan mereka. Hati ibu terbuat dari emas, sementara hati mereka terbuat dari kerikil tajam. Ibu tidak perlu memikirkan mereka. Aris sudah mengatur semuanya. Jangan dendam ya, Nak. Dendam itu berat. Pesan ibu. Aris hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar dendam. Ini adalah pelajaran tentang martabat. Jika ia hanya memberi mereka uang,
Mereka tidak akan pernah belajar menghargai orang lain. Mereka harus merasakan jatuh ke titik terendah agar bisa melihat siapa yang sebenarnya mereka injak. 1 minggu kemudian, kabar tentang kebangkrutan total keluarga Hanif dan Maya sudah menjadi rahasia umum. Mereka kini pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota karena rumah mereka sudah disegel oleh bank. Tante Lastri pun terpaksa menjual rumahnya dan menumpang di tempat Maya. Hidup mereka berubah 180 derajat. Di saat mereka sedang berada di titik nadir itulah, sebuah kurir datang ke kontrakan sempit mereka yang bocor saat hujan. Kurir itu membawa beberapa amplop besar berwarna emas dengan aroma wangi yang mahal. Maya membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Undangan syukuran ulang tahun ke-61 Nyonya Siti Aminah. Bertempat di Grand Ballroom, Delta Hotel. Pakaian, formal black tie. Ulang tahun Ibu si Aris. Maya ternganga. Delta Hotel? Itu kan hotel paling mahal di kota ini. Bagaimana mungkin mereka bisa mengadakan acara di sana? Pasti si Aris cuma halu, sahut Hanif sinis, meski matanya menunjukkan rasa penasaran yang besar. Atau mungkin dia jadi pelayan di sana dan dikasih izin pakai ruangan kecil di pojokan. Tapi lihat undangan ini, Mas. Ini asli. Kertasnya saja mahal banget. Tante Lastri ikut melihat. Mungkin si Aris dapat warisan atau menang lotre. Kita harus datang, kata Maya tiba-tiba. Matanya berkilat penuh rencana. Kalau benar Aris sekarang punya uang, kita bisa minta bantuan dia. Kita kan keluarganya. Dia nggak mungkin tega lihat kita tinggal di tempat kumuh begini sementara dia foya-foya di hotel mewah. Mereka tidak sadar bahwa undangan itu bukanlah uluran tangan, melainkan gerbang menuju panggung penghakiman yang sudah Aris siapkan dengan sangat matang. Aris ingin mereka datang dengan keserakahan yang masih tersisa, agar jatuhnya mereka nanti akan terasa jauh lebih menyakitkan. Malam itu, kemegahan Grand Ballroom Delta Hotel memancarkan cahaya keemasan yang bisa terlihat dari kejauhan. Karpet merah membentang dari lobi utama hingga ke pintu besar berukir kayu jati. Ratusan karangan bunga berjajar rapi, menampilkan nama-nama besar dari kalangan pejabat pemerintahan hingga CEO perusahaan multinasional. Semua ucapan tertuju pada satu nama, Nyonya Siti Aminah. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, Maya, Hanif, dan Tante Lastri sedang sibuk bersiap. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang masih tersisa, pakaian yang belum sempat dijual ke pasar loak. Maya memakai gaun pesta 2 tahun lalu yang sedikit sesak, sementara Hanif berusaha menutupi noda luntur di kerah kemejanya dengan jas tua. Mas, kamu yakin kita harus datang? Aku malu kalau ternyata kita cuma dijadikan bahan tontonan. Bisik Maya sambil memulas lipstik murah yang ia beli di warung depan. Kita harus datang. Mei, kamu lihat sendiri nama hotelnya. Kalau si Aris benar-benar kaya sekarang, ini kesempatan kita buat minta modal. Masa dia tega lihat saudaranya tinggal di tempat yang atapnya bocor tiap kali hujan? Hanif menjawab dengan nada memaksa, meskipun hatinya sendiri diselimuti kegelisahan. Tante Lastri mengangguk setuju sambil merapikan sanggulnya yang miring. Benar kata Hanif. Aris itu anak penurut. Dulu saja dia diam saja kita maki-maki. Paling sekarang dia cuma mau pamer sedikit. Kita puji-puji saja dia nanti. Pasti luluh. Mereka berangkat menggunakan taksi online kelas ekonomi. Saat tiba di lobi Delta Hotel, nyali mereka sempat menciut melihat deretan mobil mewah, Rolls-Royce, Bentley, hingga Lamborghini, yang terparkir rapi. Petugas valet yang berseragam gagah menyambut tamu-tamu dengan sangat sopan. Mungkin kita salah alamat, Mas? Tanya Maya saat melihat kerumunan orang berpakaian sangat mewah. Nggak mungkin, lihat tuh fotonya. Hanif menunjuk sebuah layar digital besar di lobi. Di sana, terpampang foto Ibu Siti Aminah yang terlihat sangat anggun mengenakan kebaya sutra. Tampak 10 tahun lebih muda dan sangat berwibawa. Dengan langkah ragu dan wajah yang berusaha dibuat angkuh, ketiganya berjalan menuju ballroom. Di depan pintu, petugas keamanan meminta undangan mereka. Keluarga besar Aris? Tanya petugas itu sambil memindai kode di undangan emas mereka. Iya, kami keluarga intinya.
Sahut Tante Lastri cepat dengan nada sombong yang dipaksakan. Silakan masuk. Tempat duduk Anda sudah disiapkan di area khusus. Ujar petugas itu dengan senyum yang sulit diartikan. Saat pintu ballroom dibuka, mereka terpana. Ruangan itu begitu luas, dengan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Ratusan tamu undangan sedang berbincang dengan gelas sampanye di tangan. Musik orkestra yang lembut mengalun, menciptakan suasana yang sangat berkelas. Mereka dipandu menuju sebuah meja. Namun, senyum Tante Lastri memudar saat melihat posisi meja mereka. Meja itu berada di baris paling belakang, tepat di samping pintu keluar dan dekat dengan area servis tempat para pelayan berlalu-lalu membawa baki kotor. Loh, Mas, kok kita ditaruh di sini? Ini kan meja pojokan, protes Maya. Sudahlah, diam saja dulu. Mungkin karena kita datangnya telat, bisik Hanif, meski hatinya terasa tertusuk. Posisi meja ini adalah penghinaan secara halus, namun mereka terlalu butuh uang untuk beranjak pergi. Tak lama kemudian, lampu ruangan meredup. Sebuah lampu sorot mengarah ke panggung utama. Pembawa acara naik ke atas panggung. Selamat malam, hadirin yang terhormat. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan hari kelahiran sosok wanita luar biasa, ibunda dari pimpinan tertinggi Arise Capital sekaligus komisaris utama Delta Property Group, Bapak Aris Wijaya. Mendengar nama itu, Hanif hampir tersedak air mineral yang baru diminumnya. Komisaris utama Delta Property, jantungnya berdegup kencang. Itu adalah perusahaan yang memblacklist dirinya dan menghancurkan hidupnya. Lampu sorot kemudian beralih ke pintu masuk utama. Aris muncul mengenakan setelan tuxedo hitam yang sangat sempurna. Di lengannya, Ibu Siti Aminah berjalan dengan anggun. Ibu mengenakan kalung berlian yang berkilau terkena cahaya lampu. Mereka berjalan perlahan menyusuri karpet merah menuju panggung. Seluruh tamu undangan berdiri, memberikan tepuk tangan meriah. Pejabat dan pengusaha kelas atas menunduk hormat saat Aris melintas. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak percaya. Aris yang dulu ia sebut beban dan pembawa sial, kini berjalan seperti seorang raja di antara para bangsawan. Itu beneran Aris? Bisik Tante Lastri dengan wajah pucat pasi. Lihat perhiasan yang dipakai ibunya. Itu pasti harganya miliaran. Aris naik ke panggung, membantu ibunya duduk di kursi kebesaran yang tampak seperti singgasana. Ia kemudian berdiri di depan mikrofon, menatap seluruh ruangan. Matanya yang tajam menyisir kerumunan, hingga akhirnya tatapannya berhenti sejenak di meja paling belakang, tempat Maya dan keluarganya duduk mematung. Aris tersenyum. Senyuman yang sangat tenang namun membuat bulu kuduk Hanif berdiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Suara Aris menggema dengan wibawa. Malam ini adalah tentang kehormatan. Setahun yang lalu, di malam ulang tahun yang sama, kami merayakan dalam kesederhanaan. Namun, ada pelajaran berharga yang saya dapatkan malam itu, bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia makan atau di mana ia tinggal, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan orang lain saat mereka tidak memiliki apa-apa. Hanif menunduk dalam. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Kalimat Aris terasa seperti tamparan yang mendarat tepat di wajahnya di depan ratusan orang penting. Tentu saja, lanjut Aris. Saya juga mengundang keluarga besar saya malam ini. Mereka yang mengajarkan saya tentang arti, keberuntungan, dan kesialan. Saya ingin mereka melihat bahwa doa seorang ibu yang teraniaya adalah senjata yang paling ampuh di dunia ini. Seluruh ruangan hening. Maya merasa semua mata kini tertuju ke arah meja pojok mereka. Ia ingin menghilang saat itu juga, namun rasa lapar dan kemiskinan menahannya di kursi itu. Ia masih berharap, setelah pidato ini, ada sedikit belas kasihan yang tersisa dari Aris untuk mereka. Ia tidak tahu bahwa pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suasana di Grand Ballroom itu terasa semakin mencekam bagi Maya, Hanif, dan Tante Lastri. Meskipun ruangan itu dipenuhi dengan harum bunga lili yang mahal dan denting harpa yang merdu, bagi mereka, atmosfernya lebih menyesakkan daripada kontrakan sempit mereka yang bocor. Kalimat-kalimat Aris di atas panggung tadi bukan sekadar pidato.
Itu adalah proyektil yang menghujam tepat ke jantung harga diri mereka yang sudah sekarat. Setelah pidato singkatnya, Aris turun dari panggung. Namun, ia tidak menuju ke meja bundar di depan yang berisi para pejabat. Dengan langkah yang tenang dan suara sepatu pantofel yang beradu mantap dengan lantai marmer, Aris berjalan lurus menuju bagian belakang ruangan. Menuju meja pojok di samping tempat sampah. Seluruh pandangan tamu undangan mengikuti arah gerak Aris. Lampu sorot pun ikut bergeser, mengikuti langkah sang tuan rumah. Maya merasa wajahnya panas, seolah-olah seluruh kamera di ruangan itu sedang menyorot pori-pori wajahnya yang kusam karena stres. Aris berhenti tepat di depan meja mereka. Ia berdiri menjulang, menatap satu persatu wajah orang-orang yang setahun lalu menganggapnya sampah. Mbak Maya, Mas Hanif, Tante Lastri, terima kasih sudah menyempatkan datang. Ujar Aris dengan nada yang sangat ramah, namun sorot matanya sedingin es di kutub utara. Bagaimana? Nyaman duduk di sini? Saya sengaja memilihkan meja ini karena dekat dengan pintu keluar. Saya pikir, kalian mungkin butuh akses cepat kalau tiba-tiba merasa tidak cocok dengan suasananya. Hanif berdeham, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia berdiri dengan kaki yang sedikit gemetar. Aris, selamat ya. Kami benar-benar nggak tahu kalau kamu sekarang sudah sukses begini. Maaf soal yang dulu-dulu. Itu kan cuma salah paham. Salah paham. Aris menaikkan sebelah alisnya. Maksud Mas Hanif pesan tentang tertular sial dari keluarga miskin, itu hanya salah ketik? Atau mungkin ponsel Mas Hanif dibajak oleh jin saat itu? Beberapa tamu yang berdiri di dekat sana mulai berbisik-bisik. Tante Lastri segera menyambar tangan Aris, mencoba memasang wajah melas yang paling menyedihkan. Aris, sayang, tante ini kan adik ibumu. Kita ini sedarah. Kamu lihat sendiri kan kondisi tante sekarang? Perhiasan tante habis, rumah tante disita. Itu perusahaan Arta Investama yang menyita rumah tante. Katanya itu milikmu? Tolonglah, Riz, kembalikan rumah tante. Kita keluarga, kan? Aris melepaskan tangan Tante Lastri dengan gerakan perlahan namun tegas. Ia mengambil sebuah tablet dari sekretarisnya yang berdiri di belakangnya. Tante bicara soal keluarga. Aris mengaktifkan layar tablet tersebut dan menghubungkannya ke layar proyektor raksasa yang ada di panggung utama. Mari kita bicara soal keluarga di depan semua tamu terhormat saya malam ini. Tiba-tiba, di layar besar itu muncul tangkapan layar, screenshot, pesan-pesan grup WhatsApp setahun yang lalu. Pesan-pesan penuh hinaan dari Maya, Hanif, dan Tante Lastri terpampang nyata dengan ukuran raksasa. Nggak usah nunggu. Kami nggak mau datang. Kami nggak mau tertular sial dari keluarga miskin. Paling makanannya cuma tempe goreng. Jangan mimpi ya. Kami ini keluarga terhormat. Sampai mati pun, kami nggak akan sudi tinggal di lubang tikus kayak rumah kamu ini. Seluruh ruangan mendadak riuh dengan suara gumaman sinis dari para tamu. Para pengusaha dan pejabat yang hadir menatap meja pojok itu dengan pandangan jijik. Di dunia mereka, integritas dan tata krama adalah segalanya. Dan apa yang mereka lihat di layar adalah bentuk kerendahan moral yang paling menjijikan. Itu adalah kata-kata kalian saat ibu saya menangis di hari ulang tahunnya yang ke-60. Suara Aris kini terdengar berat dan menggema di seluruh ruangan. Kalian menyebut kami pembawa sial. Kalian menghina makanan yang saya masak dengan tetesan keringat terakhir saya. Dan sekarang, kalian datang ke sini, di hotel milik pembawa sial ini, untuk meminta bantuan. Maya menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan tas usangnya. Aris, cukup kami malu. Malu. Aris tertawa pendek, suara tawa yang tak sampai ke matanya. Rasa malu kalian tidak ada harganya dibandingkan air mata ibu saya malam itu. Kalian tahu kenapa bisnis kalian hancur? Bukan karena sial. Tapi karena saya yang menghancurkannya. Saya yang membatalkan kontrak Delta Property. Saya yang membeli perusahaan logistik kalian. Dan saya adalah pemilik Arta Investama yang menyita aset kalian. Hanif terduduk lemas di kursinya. Kenyataan itu menghantamnya lebih keras daripada kebangkrutan itu sendiri.
Musuh yang selama ini ia remehkan ternyata adalah raksasa yang diam-diam telah melumatnya hingga tak bersisa. Aris kemudian memberi isyarat kepada pelayan. Beberapa pelayan datang membawa piring-piring perak tertutup. Saat tutupnya dibuka, isinya bukan makanan hotel bintang 5, melainkan tempe goreng yang sudah dingin dan sayur lodeh di dalam mangkuk plastik yang retak, persis seperti hidangan Aris setahun lalu. "Silakan dinikmati," kata Aris sambil menunjuk makanan itu. "Ini adalah makanan keluarga miskin yang kalian hina dulu. Karena menurut data keuangan kalian, kalian bahkan tidak mampu lagi membeli makanan ini secara layak bulan depan. Anggap saja ini hidangan terakhir dari saya sebelum kalian benar-benar memulai hidup baru di lubang tikus yang sesungguhnya." Tante Lastri bersujud di lantai, memegang kaki Aris. "Aris, ampuni Tante. Tante salah. Kasihanilah Tante. Jangan biarkan Tante jadi gelandangan." Aris menatap tantenya tanpa emosi. "Tante salah alamat. Bukan saya yang harus Tante mintai ampun." Aris menunjuk ke arah panggung, di mana Ibu Siti Aminah duduk dengan tenang. Beliau menatap pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Namun tidak ada tanda-tanda beliau akan turun untuk membela mereka. Ibu telah belajar bahwa kebaikan hati tanpa ketegasan hanya akan membuat orang-orang jahat terus menginjaknya. "Kalian punya satu kesempatan," ucap Aris dingin. "Jalan ke panggung itu, sujud di kaki ibu saya di depan semua orang ini, dan akui semua kebusukan kalian. Jika ibu saya memaafkan, mungkin saya akan membatalkan penyitaan rumah Tante. Tapi jika tidak, silakan keluar lewat pintu di samping tempat sampah itu sekarang juga." Maya, Hanif, dan Tante Lastri saling berpandangan. Harga diri mereka kini sedang dipertaruhkan di depan halayak ramai. Namun, bayangan tidur di kolong jembatan jauh lebih menakutkan daripada rasa malu sesaat. Dengan langkah yang menyeret dan kepala yang tertunduk dalam, mereka mulai berjalan melewati kerumunan tamu undangan yang menatap mereka dengan hina, menuju panggung di mana sang ratu yang dulu mereka hina telah menunggu. Lantai marmer ballroom yang dingin terasa seperti bara api bagi kaki-kaki Maya, Hanif, dan Tante Lastri saat mereka melangkah menuju panggung. Setiap pasang mata di ruangan itu, mata para konglomerat, pejabat, dan sosialita, mengikuti gerak-gerik mereka dengan pandangan yang menghakimi. Tak ada lagi sisa keangkuhan yang dulu menjadi tameng mereka. Yang tersisa hanyalah 3 jiwa yang kerdil, hancur oleh kesombongan mereka sendiri. Aris berdiri di sisi panggung, bersedekap dengan wajah yang datar. Ia tidak merasa senang melihat saudaranya hancur, namun ia merasakan sebuah ketenangan yang mendalam. Ketenangan karena akhirnya martabat ibunya dipulihkan di tempat yang paling terhormat. Tante Lastri adalah yang pertama mencapai kaki Ibu Siti Aminah. Tanpa memedulikan sanggulnya yang kini benar-benar berantakan atau tatapan sinis orang-orang, ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Suara lututnya yang membentur lantai panggung terdengar jelas melalui mikrofon yang masih menyala. "Mbak Siti, ampuni aku. Mbak, aku hilaf." Isak Tante Lastri sambil memegang ujung kebaya sutra ibu. "Aku adik yang jahat. Aku sombong. Tolong jangan biarkan aku jadi gelandangan. Mbak, ingat pesan almarhum orang tua kita." Maya dan Hanif menyusul di belakangnya. Mereka bersimpuh, menundukkan kepala sedalam-dalamnya hingga dahi mereka menyentuh sepatu hak tinggi ibu yang mahal. "Bude, maafkan Maya." Suara Maya pecah. Air matanya merusak riasan murah yang ia pakai. "Maya keterlaluan. Maya lupa kalau Bude yang dulu sering bantu kami waktu kami susah. Maya buta karena harta. Bude." Hanif tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa terisak di samping istrinya. Pria yang dulu begitu bangga dengan jabatan manajernya dan mobil asingsnya itu kini hanyalah seorang pecundang yang bahkan tak berani menatap mata wanita yang pernah ia sebut pembawa sial. Suasana ballroom mendadak sunyi senyap. Semua orang menunggu reaksi dari Ibu Siti Aminah. Aris pun menahan napas sejenak. Ia telah memberikan otoritas penuh kepada ibunya untuk menentukan nasib mereka. Ibu Siti Aminah menatap ketiga orang di bawah kakinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, ada luka yang dalam, namun ada juga kelembutan yang tidak pernah hilang. Beliau menghela napas panjang,
lalu perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pundak Tante Lastri. Berdirilah, Lastri. Maya, Hanif bangunlah. Suara ibu terdengar tenang namun berwibawa melalui pengeras suara. Mereka bangkit dengan wajah yang basah oleh air mata dan ingus. Terlihat sangat kontras dengan kemegahan ruangan itu. Setahun yang lalu, ibu mulai bicara. Di rumah peta itu, aku memasak dengan rasa syukur karena aku pikir aku masih punya keluarga. Tapi malam itu, kalian mengajariku bahwa keluarga bukan soal darah, tapi soal rasa hormat. Kalian menghina makanan yang aku sajikan. Padahal itu adalah kasih sayangku yang terakhir untuk kalian. Kami tahu kami salah. Bude, kami mohon, bantu kami sekali saja, rintih Maya. Ibu menoleh ke arah Aris, lalu kembali menatap mereka. Aku sudah memaafkan kalian sejak malam itu. Karena jika aku menyimpan dendam, maka hatiku akan sama kotornya dengan kata-kata kalian. Tapi, memaafkan bukan berarti menghilangkan tanggung jawab. Ibu berdiri dari kursinya, berdiri tegak di samping Aris. Aris adalah anakku. Dia bekerja keras untuk membuktikan bahwa kami bukan pembawa sial. Apa yang dia lakukan terhadap bisnis kalian adalah hasil dari perbuatan kalian sendiri. Aku tidak akan memintanya mengembalikan kemewahan kalian, karena kemewahan itulah yang membuat kalian buta. Aris melangkah maju, mengambil alih pembicaraan. Kalian dengar itu? Ibu saya memaafkan kalian sebagai manusia. Tapi sebagai pengusaha, saya punya aturan sendiri. Aris memberi isyarat kepada Sarah, sekretarisnya, yang kemudian menyerahkan sebuah dokumen baru. Saya akan membatalkan penyitaan rumah Tante Lastri, ujar Aris. Sorot mata Tante Lastri mendadak berbinar penuh harap. Namun, Aris belum selesai bicara. Tapi, sertifikat rumah itu akan tetap berada di bawah pengawasan yayasan milik ibu saya. Tante boleh tinggal di sana, tapi Tante tidak boleh menjualnya atau menjadikannya jaminan hutang lagi. Dan untuk Hanif serta Maya. Aris menatap pasangan itu dengan tajam. Saya tidak akan memberi kalian uang sepeser pun. Tapi, saya akan memberikan kalian pekerjaan di salah satu gudang logistik saya di pinggiran kota. Sebagai buruh angkut. Jika kalian bisa bertahan selama 1 tahun dengan gaji minimum dan menunjukkan perubahan sikap, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk memberi kalian posisi yang lebih baik. Hanif tertegun. Dari manajer menjadi buruh angkut? Itu adalah kejatuhan yang luar biasa. Namun, ia melihat ke arah istrinya dan teringat akan hutang-hutang mereka yang menumpuk. Kami terima, Riz. Bisik Hanif dengan suara pasrah. Bagus, kata Aris dingin. Sekarang, silakan nikmati hidangan tempe goreng di meja kalian tadi. Setelah itu, sopir saya akan mengantar kalian pulang ke kontrakan untuk berkemas. Besok jam 7 pagi, kalian harus sudah ada di gudang. Maya, Hanif, dan Tante Lastri turun dari panggung dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Mereka berjalan melewati kerumunan tamu yang kini tak lagi menatap mereka dengan amarah, melainkan dengan rasa kasihan yang merendahkan. Mereka duduk kembali di meja pojok, memakan tempe goreng yang sudah dingin itu dengan air mata yang terus mengalir. Makanan yang dulu mereka sebut sampah, kini menjadi satu-satunya penyelamat perut mereka yang lapar. Aris kembali ke tengah ruangan, mengangkat gelasnya ke arah para tamu. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan perayaan ini. Malam ini kita telah belajar bahwa roda kehidupan tidak berputar dengan sendirinya. Ia diputar oleh doa, kerja keras, dan karma. Musik kembali mengalun riuh. Pesta berlanjut dengan kemegahan yang tak tertandingi. Aris memeluk ibunya erat, mencium kening wanita yang telah menjadi kekuatannya selama ini. Di sudut ruangan, di samping tempat sampah, 3 orang yang pernah merasa menjadi penguasa dunia sedang mengunyah penyesalan terdalam mereka. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengguncang Grand Ballroom Delta Hotel. Waktu, seperti yang selalu dikatakan Aris, adalah guru yang paling jujur. Ia tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga mengikis kesombongan hingga ke akarnya. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas sebuah panti asuhan yang baru saja diresmikan oleh Siti Aminah Foundation. Di halaman panti yang asri,
Seorang pria dengan seragam buruh yang bersih namun mulai memudar warnanya sedang sibuk menurunkan kardus-kardus berisi buku dan alat tulis dari truk logistik. Ia adalah Hanif. Wajahnya yang dulu licin dan sombong kini terlihat lebih kaku, dengan garis-garis kelelahan yang nyata, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia miliki saat masih mengejar kemewahan semu. Di sampingnya, Maya sedang membantu menata konsumsi untuk anak-anak panti. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan mencolok. Pakaiannya sederhana, rambutnya diikat rapi. Ia tersenyum tulus saat seorang anak kecil menghampirinya untuk meminta segelas air. Setahun menjadi pekerja administrasi di gudang logistik dengan gaji yang pas-pasan telah mengajarinya arti dari setiap butir nasi dan setiap rupiah yang dihasilkan dari keringat sendiri. "Mas, sudah selesai?" tanya Maya sambil menghampiri suaminya. Hanif menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil yang dikalungkan di leher. "Sudah, Mei. Ini kardus terakhir." Aris bilang dia akan datang sebentar lagi bersama Bude Siti. Mendengar nama Aris, mereka berdua terdiam sejenak. Bukan lagi rasa benci atau iri yang muncul, melainkan rasa syukur yang amat dalam. Jika Aris tidak menghancurkan mereka malam itu, mereka mungkin masih menjadi manusia-manusia berhati busuk yang tertimbun hutang dan kepalsuan. Sebuah mobil sedan mewah hitam berhenti di depan gerbang panti. Aris turun lebih dulu, lalu dengan penuh kasih sayang membantu ibunya keluar dari mobil. Ibu Siti Aminah tampil bersahaja namun memancarkan aura keibuan yang sangat teduh. Hanif dan Maya segera mendekat. Saat mereka berhadapan dengan ibu dan Aris, suasana mendadak hening. Para pengurus panti dan tamu lainnya menyaksikan momen itu dengan haru. Tanpa komando, Hanif dan Maya secara bersamaan berlutut di atas tanah, tepat di depan kaki Ibu Siti Aminah. Kali ini, mereka tidak melakukannya di bawah sorot lampu kristal atau di depan ratusan pejabat. Mereka melakukannya di bawah sinar matahari, di atas tanah yang jujur. "Bude, hari ini tepat 1 tahun sejak malam itu." Suara Hanif terdengar bergetar. "Namun mantap. Kami datang bukan untuk meminta harta atau posisi. Kami datang untuk berterima kasih. Terima kasih karena Bude dan Aris sudah menyelamatkan kami dari diri kami yang dulu." Maya menunduk. Air matanya jatuh ke atas tanah. "Kami sudah belajar, Bude. Kami sudah tahu rasanya menjadi orang yang dianggap tidak ada. Kami tahu rasanya bekerja keras hanya untuk makan. Dan kami sadar, itulah hidup yang sebenarnya. Maafkan kami yang dulu pernah menghina kebaikan hati Bude." Ibu Siti Aminah tersenyum. Beliau membungkuk, memegang pundak keduanya dan meminta mereka berdiri. "Anak-anakku, harta bisa dicari, jabatan bisa hilang dalam semalam. Tapi martabat dan kasih sayang adalah sesuatu yang harus dijaga sampai mati. Aku senang melihat kalian sekarang. Kalian terlihat jauh lebih berharga daripada saat kalian memakai baju mahal dulu." Aris melangkah maju, menepuk bahu Hanif. "Kontrak kerja kalian sebagai buruh berakhir hari ini, Hanif." Hanif dan Maya tersentak. Ada kekhawatiran di wajah mereka. Apakah kami dipecat, Riz?" tanya Maya cemas. Aris menggeleng sambil tersenyum tipis. Senyuman tulus yang sudah lama tidak mereka lihat. "Tidak. Kalian dipromosikan. Saya butuh orang yang sudah merasakan pahitnya hidup di bawah untuk mengelola yayasan kemanusiaan ibu ini. Kalian akan menjadi manajer operasional di sini. Tugas kalian adalah memastikan tidak ada lagi keluarga miskin di luar sana yang merasa sendirian dan dihina seperti kami dulu." Maya menutup mulutnya. Tangisnya pecah karena bahagia. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk menebus dosa masa lalu mereka. "Dan Tante Lastri?" tanya Maya pelan. "Tante Lastri sedang di rumah, menyiapkan makanan untuk kita semua," jawab Aris. "Dia sudah berubah banyak. Dia sekarang lebih suka berkebun dan mengajar mengaji anak-anak di gang lama kita. Rumahnya sekarang menjadi rumah singgah bagi siapa saja yang butuh tempat berteduh." Aris kemudian mengajak mereka masuk ke dalam gedung panti. Di sana, sebuah meja makan besar telah disiapkan. Di atasnya tersaji nasi tumpeng, sayur lodeh, ayam goreng, dan tentu saja, tempe goreng. Mereka duduk melingkar di meja makan tersebut.
Tak ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin. Tak ada lagi dendam yang membara. Saat Ibu Siti Aminah memotong tumpeng dan memberikannya kepada Aris, lalu kepada Hanif dan Maya, sebuah siklus karma telah selesai dengan sempurna. Selamat ulang tahun yang ke-62, Ibu, bisik Aris di telinga ibunya. Ibu Siti Aminah menatap putra tunggalnya dengan bangga. Terima kasih, Riz. Ini adalah kado terindah. Bukan karena kemewahan ini, tapi karena kamu berhasil mengembalikan keluarga kita dengan cara yang terhormat. Pesta ulang tahun kali ini tidak diadakan di Hotel Bintang 5. Tidak ada pejabat yang datang untuk menjilat. Hanya ada suara tawa anak-anak yatim, aroma masakan rumah yang hangat, dan kehadiran keluarga yang kini benar-benar memahami arti kata bersama. Aris menatap keluar jendela, ke arah langit biru yang luas. Ia teringat sumpah yang ia ucapkan di bawah lampu teras yang redup setahun lalu. Sumpah itu telah ia tunaikan. Ia tidak hanya membuat mereka bersujud meminta ampun, tapi ia juga berhasil membuat mereka berdiri kembali sebagai manusia yang lebih baik. Roda kehidupan memang berputar. Dan bagi mereka yang sabar serta tetap menjaga kehormatan di titik terendah, roda itu akan selalu membawa mereka kembali ke cahaya. Tamat.